Terima kasih Anda masih di Rosi, disiarkan langsung dari Menara Kompas. Meski tujuan dari efisien adalah untuk mencegah kebocoran uang negara, para mahasiswa tetap menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan anggaran secara besar-besaran. Kenapa efisiensi ini ditolak? Saya masih bersama founder Malaka, Ferry Irwandi. Ia dulu pernah bekerja sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Fer, jelaskan pada saya, mengapa efisiensi justru ditolak? Padahal kalau kita tahu waktu itu masih Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih menjadi wakil gubernur. Tahun 2012 ia juga mendapatkan Bung Hatta Awards karena anti korupsi dan good governance. Yang paling baru adalah Gubernur Deddy Mulyadi. Ia juga mengatakan harus ada efisiensi. Itu mendapat tepuk tangan. Tapi kenapa efisiensi yang ini ada penolakan besar-besaran ya? Iya, karena mungkin yang dipahami masyarakat adalah pos efisiensi yang dilakukan itu belum ada yang bisa bikin kita tepuk tangan. Nah misalnya kayak tadi Mbak Rosi ngasih contoh Pak Ahok. Pak Ahok ketika melakukan efisiensi yang dia tebas adalah pos polisi atau pos pengamanan, aku lupa yang sempat muncul dan viral di media sosial tahun itu. Sama memotong PU. Karena dia tahu setiap kali ada proyek pembangunan jembatan selalu di markup. Iya, selalu. Jadi langsung dia potong. Langsung dipotong, kayak misalnya apa posko pengamanan itu sampai 2 miliar, posko kayak gimana, hal-hal seperti itu kan yang ya ini nih bener nih. Jadi relate ya sama publik tuh relate bahwa ketika pejabat memotong itu sesuatu yang relate dengan masyarakat dan masyarakat lihat memang nggak ada perlunya. Memang nggak ada perlunya. Misalnya nih nggak perlu potong sebesar itu yang diambil pemerintah sekarang. Oke, kami akan melakukan efisiensi dan kami akan bilang bahwa tidak ada satupun pejabat di negara ini, baik menteri, wamen atau staf sus atau segala macam yang mendapatkan fasilitas lebih daripada masyarakat biasa. Oh itu trust level masyarakat akan naik dan itu bisa dilakukan dan sangat mudah untuk dilakukan dan bukan tidak dilakukan oleh negara lain. Bagaimana dengan misalnya counter narasi atau penjelasan misalnya dari pihak pemerintah bahwa ketika di ASN itu kan ada secara cukup demonstratif memperlihatkan lift yang mati, terus kemudian listrik dimatikan gitu. Dan kemudian itu dikaitkan dengan penolakan pada efisiensi ini adalah karena birokrasi kita selama ini sudah menjadi raja-raja kecil yang menikmati zona aman. Jadi pantas mereka juga menjadi bagian yang ikut mengorkestrasi penolakan efisiensi ini karena mereka selama ini diuntungkan dengan kebocor atau uang APBN yang secara tidak efisien digunakan oleh birokrat? Gampang Mbak, jawabannya gampang. Resisten itu akan tetap muncul. Apapun bentuknya nantinya ke depannya, selama tidak dari diri mereka sendiri yang membuat peraturan efisien ini melakukan sesuatu atas diri mereka sendiri, maka nggak akan ada masyarakat yang bisa apresiasi. That's it, as simple as that gitu loh. Selama kalau kita minta orang mengorbankan sesuatu, maka korbankanlah dulu diri kita sendiri. Sesimpel itu, itulah pemimpin, itulah wakil. Ini yang saya tidak, it's not rocket science gitu loh. Untuk paham, jadi nggak perlu pemerintah mikir formula kayak gimana pun. Kita butuh efisiensi, kita sepakat, kita butuh efisiensi. Ini as simple as political will, yang tidak dirasakan masyarakat sama sekali. Karena ketika kita sedang susah-susahnya, semua elemen dari birokrasi itu sedang susah-susahnya, kita lihat di televisi sedang karaoke pejabatnya di fasilitas yang mewah. How can be masyarakat bisa menerima itu? Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk paham hal-hal kayak gitu. Jadi jangan dibawa A, B, C, D. Tunggu. Kamu mau beres ini, kamu baru beres ini, kamu mau beres ini. Kami dukung. Tapi apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri sehingga kami tahu kamu melakukan ini untuk negara ini. Dan itu tidak, sekali lagi aku tekankan, tidak merugikan pejabat itu sama sekali. Mereka kehilangan mobil dinas, 0% kerugian yang mereka rasakan. Dan itu terjadi di semua negara. Saya kaget ketika saya kira selama ini saya hidup di sebuah kota yang kecil namanya Jambi, terus pindah ke Jakarta. Saya pikir emang itu standar di seluruh dunia kalau pejabat harus diperlakukan seperti A, B, C, D, E. Once kita keluar negeri, kita bisa melihat menteri di transportasi umum. Kita bisa lihat wakil menteri membaur dengan masyarakat, tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Di Swedia di negara-negara Skandinavia atau di negara yang kita bisa bandingkan, Vietnam sekalipun. Tidak ada pejabat, tidak ada pemerintahan di
seluruh dunia ini yang memfasilitasi pejabatnya lebih mewah dari Indonesia. Dan saya siap menanggung semua resiko atas apa yang saya omongin. Dan stand saya tetap sama. That's it. Namun juga tentang pemborosan atau hal-hal yang memang tidak ya dianggap tidak efisien dari birokrasi kan juga harus ada pengakuan dong. Iya. Misalnya setiap meeting harus ada uang rapat, makanya kemudian sengaja harus membuat meetingnya lama-lama atau kemudian acara di luar yang dianggap tidak perlu seremonial. Tidakkah itu juga menjadi pengakuan yang harus diberesin? Iya, itu harus diberesin dan saya setuju itu diberesin. Nah, mungkin pemerintah bingung kan, kami kan lagi melakukan hal yang benar. Betul Pak, benar. Tapi ini deh, cuma lakuin yang tadi saya bilang, everything is there. Semua orang bisa nerima apapun kebijakan yang nantinya dibuat. Selama lakukan dulu untuk apa yang terlihat di publik. Selama political will-nya baik. Political will-nya baik dan representasinya juga baik. Ini yang kurang, ini hal yang sederhana, kurang. Dan ketika dilakukan, selain berdampak, trust masyarakat juga akan naik. Kenapa trust masyarakat kita perlu naik? Karena ekonomi itu bergerak by sentimen, Mbak. Kita ngomong market, kita ngomong sosial, kita ngomong psikologi. Dan kalau masyarakat tidak bisa punya sentimen yang positif, tidak bisa punya trust yang baik dengan government-nya, maka bahkan untuk kebijakan, proyek, dan peraturan yang bagus sekalipun, itu akan sulit diimplementasikan kalau nggak ada trust dari masyarakatnya. Poin yang sangat bagus sekali. Ketika kita melihat semua program-program itu baik, tetapi ketika itu dikomunikasikan dan disalah tangkap atau publik salah tangkap terhadap komunikasi program itu, maka yang terjadi resikonya atau harga yang harus dibayar adalah trust itu sendiri. Iya. Jadi Indonesia gelap atau Indonesia cerah? Kami kembali sesaat lagi. Mempengaruhi perguruan tinggi mengenai UKT. Selengkapnya